para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Kiranya para pemirsa Temanggung TV dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali saya Esther Saraswati dapat menjumpai para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih. Tentu saja saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Festus Jumadi STH. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Panjang umur, awet muda. Ya, kiranya para pemirsa Temanggung TV juga sama. Amin. Dengan narasumber kita yang saat ini sungguh bersemangat. Yes. Begitu. Beliau adalah pendeta gereja Betania Fresh Anointing Temanggung. Ya. Begitu. Sudah cukup lama ya Bapak menggembalakan di BFA Temanggung? Cukup lama, 15 tahun. 15 tahun, dan tentu saja hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tidak ada yang salah pada Anda. Ya. Tema yang sungguh menarik bagi kita semua. Namun sebelumnya supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, Bapak Pendeta akan mendoakan untuk para pemirsa Temanggung TV. Silakan Bapak Pendeta. Baik, salam pemirsa Temanggung TV yang diberkati Tuhan. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa untuk kelancaran semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu, kami mau mendengar firman kebenaran yang memerdekakan hidup kami mau mendengar berita Injil kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih tema yang Tuhan berikan pada kami hari ini, yaitu tidak ada yang salah pada diri Anda. Tidak ada yang salah pada diri setiap kami yang percaya pada Tuhan. Terima kasih. Apapun problemanya, masalahnya, kami semua pasti keluar jadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini dan memberkati seluruh pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, kita akan langsung saja membahas mengenai tema ini, tidak ada yang salah pada Anda. Begitu ya Pak? Ya. Kalau berbicara mengenai salah itu terkadang salah dan benar. Ya. Ya, salah dan benar, dan orang-orang Kristen merasakan, aduh aku kok salah Ya. aku opo, begitu ya Betul. Pak? Nah oleh karena itu ini perlu dibahas kira-kira Ya. bagaimana mengenai tema ini. Baik pemirsa, jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, memang tidak ada sesuatu yang tidak bisa salah. Manusia itu kadang-kadang salah langkah, salah ngambil keputusan. Tetapi titik itu kadang-kadang membuat kita gini, ketika sesuatu yang buruk terjadi, seringkali kita bertanya-tanya, siapakah yang salah? Ya, itu problema atau persoalan terjadi pada hidup kita. Ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu kadang-kadang kita menyalahkan. Pertama, keadaan. Kedua, menyalahkan situasi yang ada. Atau orang lain di sekitar kita. Atau malah menyalahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah tentunya, Bu Esther. Ya, terutama. Dan kadang-kadang dari situlah kita menghukum diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan situasi dan keadaan, akhirnya kita berkutik di situ terus. Akhirnya kita tidak menang. Tidak menang ya. Nah ini banyak orang Kristen memang merasakan seperti itu ya, Ya. Pak Pendeta. Ya. Terkadang apalagi ketika sakit, Ya. begitu. Apalagi ketika sakit tidak hal-hal buruk terjadi, ataupun apalagi ketika sakit cukup Ya. lama begitu. Terkadang, aduh aku kok mengapa saya mengalami ini? Salahku Siapa ya? opo? Salahku opo, begitu Ya. ya Pak ya. Beda kalau ketika mengalami hal-hal yang baik, Ya. begitu, hal-hal yang baik menyenangkan. di dalam hidup ini, mendapat berkat, menyenangkan, itu tidak introspeksi. Namun rupanya hari ini kita akan belajar. Jadi siapa yang salah atau memang kita itu sudah dibenarkan, begitu Ya. Pak Pendeta. Jadi Bu Esther, ini perlu kita pahami dulu ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu sekalipun itu buruk, bukan berarti terus kita itu tinggal dalam menyalahkan diri kita terus, menyalahkan kita terus-menerus jatuh dalam
kubangan yang sama, akhirnya kita ini nggak bangkit-bangkit dari persoalan tersebut gitu. Kita menyalahkan keberadaan kita. Kenapa saya lahir di muka bumi ini? Ya kayak gitu. Akhirnya kita menyalahkan. Padahal ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, ingat, engkau sudah dibenarkan. Nah itu poinnya yang kita akan bahas lebih jauh ke depan. Ya, kita sudah dibenarkan begitu ya. Jadi kalau tidak ada yang salah, berarti kita umat Kristen ini adalah orang benar. Lalu penjelasannya begitu ya. Jadi siapakah orang benar itu begitu ya? Ya. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 5 ayat 17 sangat indah buat kita. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi apakah yang kita terima di dalam Kristus, Bu Esther? Setelah Bu Esther dan saya terima Yesus, ini yang kita terima, yaitu anugerah. Grace, kebenaran. Jadi bukan disalahkan, tetapi kita posisi salah, kita orang berdosa, tetapi posisi kita dalam Kristus sudah dibenarkan. Anugerah itu bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah itu karena anugerah dari Tuhan. Pembenaran itu bukan karena kita berlaku benar, tetapi karena dianugerahkan oleh kasih karunia Allah itu. Nah, ini menjadi pemahaman orang Kristen yang terkadang juga kemudian menjadi ngenteng kayak begitu ya Pak. Karena wah, orang Kristen sudah mendapatkan anugerah begitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi anugerah itu apa, kemudian bagaimana nanti aplikasinya di dalam kehidupan kita. Sehari-hari. Baik, para pemirsa Temanggung TV, kita akan rehat sejenak, tetap saksikan Cahaya Kasih. Para pemirsa Temanggung TV, masih bersama dengan Bapak Pendeta Festus Jumadi STH. Kita masih membahas satu tema, tidak ada yang salah pada Anda. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit, tadi disepil saja begitu ya, bahwa kita orang yang percaya ini adalah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu bukan karena apa yang sudah kita perbuat, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena itu hanya anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan sedikit anugerah itu apa, kemudian kok diberikan kepada kita begitu. Ya. Anugerah adalah sesuatu yang bukan kita usahakan. Anugerah adalah hadiah dari Allah, hadiah dari Tuhan yang kita terima gitu saja, Bu Esther. Jadi bukan karena kita berbuat baik, berbuat kebaikan ini dan itu, bukan. Tetapi anugerah itu datang ya karena dari Tuhan. Gitu. Nah makanya firman Tuhan tadi Roma pasal 5 ayat 17 itu menjadi pegangan buat kita. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, ya nenek moyang kita, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Dosa Adam menjalar ke seluruh umat manusia. Nah, maka lebih benar lagi mereka, maksudnya ini orang yang di dalam Tuhan, telah menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah itu dilimpahkan, kebenaran, jadi apa sih anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi awal mula harus kita pahami dulu bahwa kebenaran yang kita peroleh itu, posisi orang benar itu bukan karena kita berbuat benar, perilaku benar, membuat hal-hal benar, bukan. Tetapi posisi kita orang berdosa dibenarkan karena anugerah Allah.
Lah ini iman kekristenan ini yang harus kita pegang teguh. Supaya setiap kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya Tuhan ini begitu ada persoalan, problema, itu bukan menyalahkan keadaan. Tetapi kita tahu bahwa kita orang benar. Di hadapan Tuhan kita orang benar. Kita boleh punya masa lalu. Kita boleh punya rekam jejak yang mungkin tidak baik ataupun kelam. Tetapi ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Alkitab berkata, engkaulah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang, Bu Esther. Apa yang baru? Posisi kita. Dulu orang berdosa, karena anugerah Tuhan, kita dibenarkan. Ya. Nah ini. Jadi kita itu berdosa karena sudah dosa keturunan, Betul. begitu ya. Orang menyebutnya dosa keturunan karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita juga orang berdosa. Namun karena darah Yesus, begitu ya, karena darah Yesus kita ini dibenarkan. Dari yang berdosa itu dibenarkan, begitu ya. Itu yang disebut dengan anugerah, begitu kebenaran. Ya. Sehingga kita orang-orang Kristen, begitu ya, seharusnya kemudian berlaku benar karena anugerah itu, bukan dibalik, begitu ya Pak. Biasanya orang saya melakukan ini itu, supaya saya dibenarkan. Supaya saya dibenarkan, tetapi kita sudah dibenarkan dulu. Kita sudah ditebus dulu dosanya, kemudian sebagai ungkapan syukur kita, kita harus melakukan hal-hal yang benar. Karena kita orang benar. Karena kita adalah orang yang benar. Labelnya itu sudah orang yang benar. Begitu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kemudian kita menyalahkan diri sendiri, begitu ya Pak. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kalau begitu, kalau kita itu yang percaya sudah dibenarkan, kita disebut orang benar. Mengapa kemudian orang benar itu terkadang berulang kali, begitu Pak, berulang kali jatuh ke dalam dosa? Jadi bukan berarti orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus itu tidak bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi itu kulitnya, pikirannya. Tetapi sesungguhnya posisi kita ini sudah orang benar. Lah, ketika itu jatuh dalam dosa bukan berarti terus hilang status kita. Tidak. Lah, tapi darah Yesus itu membenarkan kita, mengampuni kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi pengampunan, pembenaran itu terus menerus, Ibu Esther. Karena posisi kita sudah menjadi benar lagi. Nah, yang saya mau bahas di sini, setelah kita tahu diri kita orang benar, apa yang kita peroleh? Alkitab berkata tadi, akan hidup dan berkuasa. Nah, hidup itu berarti hidup sesungguhnya. Hidup yang berarti. Hidup yang bisa memberi makna kepada orang lain. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas maut, berkuasa atas hal-hal yang mungkin dalam kehidupan kita yang sulit sekalipun, kita ini berkuasa. Gitu Bu Esther. Maksudnya setelah kita benar, nah hidup kita ini berkuasa. Di bumi ini kita punya power, kita punya otoritas. Dalam pekerjaan, dalam bisnis kita punya otoritas. Karena engkau milik Kristus. Kita anak Allah, kita anak Tuhan yang sudah dibenarkan tadi. Makanya ketika iblis datang, kamu ini orang salah. Lihat Pak Jumadi, masa lalumu tuh kelam, masa lalumu menjijikkan. Nah, jangan didengarkan. Karena itu intimidasi setan. Itu intimidasi setan, iblis untuk meruntuhkan siapa diri kita. Siapa kita dalam Yesus? Nah, sesungguhnya dalam Yesus kita adalah orang benar tadi. Posisi kita orang benar itu harus diketahui dulu. Jangan sampai kita ini punya konsep yang salah tentang pembenaran. Pembenaran itu dari posisi yang tidak benar, dibenarkan oleh Kristus. Karena karya salib Yesus tadi, Ibu Esther. Ya. Jadi kalau kemudian orang benar itu jatuh ke dalam dosa berulang kali, bahkan Tuhan itu tetap mengampuni. Begitu ya, sampai mungkin kita meninggal, begitu ya.
kita ada pengampunan yang terus menerus Ya. karena posisi kita itu memang adalah orang benar. Nah, Ya. nanti akan dibahas lebih lanjut lagi para pemirsa Temanggung TV. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kasih. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, masih bersama dengan Bapak Pendeta Festus Jumadi STH yang tadi sudah dibahas demikian lengkap begitu ya. Demikian lengkap, ini di segmen yang terakhir masih akan dilengkapi lagi oleh Bapak Pendeta mengenai tidak ada yang salah pada Anda, pada kita, tidak ada yang salah. Namun kita adalah orang yang dibenarkan. Posisi kita harus sadar betul dengan jelas bahwa kita itu adalah orang yang telah dibenarkan. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Namun seringkali yang terjadi begitu ya, yang terjadi manusia jatuh ke dalam dosa lagi begitu. Nah, ini tadi sempat disinggung sedikit mengenai godaan iblis untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini bagaimana ini, Bapak? Ya. Di Alkitab Abraham pernah berbohong. Daud pernah berdosa, berbuat dosa. Nah, bukan berarti kita setelah di posisi kita sudah dibenarkan oleh Kristus, bukan berarti kita punya lisensi berbuat dosa. Nah, ini makanya di sini, dosa ini tidak mengubah status mereka sebagai orang benar. Jadi, ketika orang benar itu jatuh dalam dosa, dosa mereka itu tidak mengubah status. Contohnya begini, saya punya anak saya berbuat salah, berbuat dosa, saya kaget, kenapa kamu berbuat salah demikian? Nah, tetapi bukan berarti saya buang, saya usir dan saya coret dari kartu keluarga atau status saya, kamu bukan anak saya lagi, nggak bisa begitu. Dia tetap anak saya, walaupun dia berbuat salah. Nah, demikian juga ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dulu orang berdosa dan dosa kita sudah diampuni, posisi kita sudah menjadi orang benar karena dianugerahkan tadi Bu Esther. Nah, ketika orang benar itu jatuh dalam dosa bukan berarti kita terus jatuh dalam dosa terus. Karena posisi kita sudah menjadi orang benar. Tetapi perlu diingat bahwa pemberian anugerah kebenaran itu bukan pembenaran atau lisensi untuk hidup dalam dosa, tetapi menjadi kekuatan, justru anugerah kebenaran tadi Bu, menjadi kekuatan untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan lagi. Tuhan itu maha kasih, Tuhan maha sayang, Tuhan maha pengampun, Tuhan maha mengasihi saya. Apa sih yang membuat Tuhan Yesus mau berkorban mati bagi kita? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta pada kita. Lah, anugerah itu membuat seseorang yang sudah jatuh dalam dosa tadi, walaupun dia sudah orang benar, dia punya anugerah itu menjadi kekuatan kembali, bangkit kembali, melihat kasih Yesus yang luar biasa terbuka bagi dirinya. Amin. Jadi justru inilah ya kemudian posisi kita yang sudah benar itu, yang kemudian meskipun jatuh ke dalam dosa mengingatkan, menyadarkan kita, kamu orang yang benar loh. Begitu ya Pak ya. Akhirnya orang itu harus punya kekuatan untuk meninggalkan dosa itu. Meninggalkan kelemahannya. Karena ada satu pribadi yang begitu mengasihi dia. Jadi perlu diwaspadai bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Iblis itu ingin membawa Anda kembali kepada kubangan lama. Masa lalu Anda, dosa Anda yang lalu, diingatkan kembali, diungkit-ungkit kembali. Tuhan kita, Tuhan yang mencintai kita, sudah menghapus dosa kita. Bahkan Alkitab berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Berarti Tuhan sudah nggak ingat, sudah tidak mengingat dosa kita lagi. Untuk apa kita ingat masa lalu kita? Mari kita song-song hari depan penuh harapan.
Harus kita deklarasikan setiap hari, saya orang benar, saya orang dicintai, saya orang yang diberkati Tuhan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Masa depan saya penuh harapan. Bagi anak-anak muda, nggak usah lihat masa lalumu, lihat masa depanmu bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah memilihmu, membenarkanmu, dan menganugerahkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, seperti itu Bu Esther. Jadi coba setiap hari harus kita deklarasikan yang namanya saya orang benar, saya orang diberkati, saya orang sukses. Karena memang seperti itu yang kita terima. Tadi hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17 tadi. Roma 5 ayat 17 ini menjadi pegangan kita semua para pemirsa Temanggung TV. Jadi kita itu sudah dibenarkan, kita sungguh sangat menyadari begitu ya. Seharusnya orang Kristen sungguh sangat menyadari bahwa kita sudah dibenarkan, kita diberkati begitu ya. Posisi kita itu jelas. Sudah mendapatkan kasih karunia itu. Baik Bapak Pendeta, silakan Bapak Pendeta menyampaikan ajakan lebih lagi kepada para pemirsa Temanggung TV supaya para pemirsa Temanggung TV ini semakin disadarkan, sungguh menyadari, menghayati, mengimani akan hal ini. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, mari setiap hari Anda deklarasikan begini, proklamasikan seperti ini. Saya orang benar, saya sadar dengan posisi saya sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua, saya memiliki status orang benar, bukan alasan saya hidup semaunya, tetapi hidup bagi Kristus. Itu yang kedua. Saya menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa karena percaya Yesus. Setiap hari deklarasikan, apapun yang menjadi kondisi Anda, apapun yang menjadi persoalan Anda orang benar dalam Yesus. Anda orang yang diberkati dalam Yesus. Anda orang yang bermasa depan yang penuh harapan dalam Yesus. Mungkin Anda sedang sakit hari ini atau Anda sedang memiliki problema ekonomi. Deklarasikan ini, saya orang benar. Saya orang yang dicintai Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi saya. Maka hidupmu, Alkitab berkata, berkuasa. Dan hidup dengan anugerah Tuhan. Saya percaya, pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berbeda dengan memiliki cara berpikir ini Bu Esther. Karena kadang-kadang karena cara berpikir kita yang salah, akhirnya kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi yang ada. Tidak ada yang salah dalam diri Anda. Karena Yesus sudah memerdekakan Anda. Gitu Bu Esther? Ya, jadi para pemirsa Temanggung TV mulai hari ini deklarasikan setiap hari bahwa kita adalah orang yang benar, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, 30 menit sudah kami menemani para pemirsa Temanggung TV. Kiranya para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Festus Sumasi yang telah menyampaikan materi menjadi narasumber kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih para pemirsa Temanggung TV, tetap saksikan Cahaya Kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.